kenapa? Kenapa bisa jadi berantem sama para artis? Sebenarnya Kenapa seorang edukator tuh bisa berantem? Sebenarnya saya nggak berantem dengan, nggak ada niat lah ya untuk berantem dengan artis ya. Cuma pada waktu itu saya mengatakan kayak gini, untuk para artis itu hati-hati mengendorse. Sekarang kan zamannya endorse ya, semuanya promosi ya, paling efektif endorse ya. Cuma kalau endorse itu harus hati-hati, harus yang benar-benar BPOM. Jadi diseleksi dulu. Boleh nggak endorse? Boleh, tapi diseleksi dulu. Karena kalau kita memasukkan suatu produk yang berbahaya, sebenarnya produk ini itu akan mencelakakan orang lain, dan kalau mencelakakan orang lain, si artis tersebut ikut berdosa juga, ikut menyumbang kesalahan. Itu mungkin kata kuncinya karena kamu nyebut nama artis kali ya, sama nyebut ini brand sampai kamu dipolisikan, benar nggak dok? Betul. Yang saya sebut sebenarnya, saya pada waktu kalimat yang diperkarakan itu saya tidak menyebut spesifik nama artis, saya juga tidak menyebut nama produk. Tapi umum kalimatnya. Oke. Tapi kan aku nonton tuh videonya, ditonton juga udah sejuta ya kalau nggak salah ya. Ya, kalau yang review kan produknya, saya mengatakan merek, saya sebut merek. Dan artis kan sampai ketemu kan sama artisnya kan? Kalau artisnya setelah diajak ketemu ya ketemu. Terus abis itu tetap dipolisikan. Apa sih yang terjadi? Sampai jadi waktu diajak ketemu kan saya kan semangat banget ya, seorang edukator diajak ketemu ya seneng banget, apalagi ketemu dengan artis kan kayak gitu punya kan. Jadi ingin meluruskan dengan masyarakat bahwa ada edukasi nih yang nyampe kayak gitu. Cuma pas ketemu yang terjadi itu sebaliknya, si artis saya anggap itu mengkonfrontasi semua kalimat-kalimat saya. Dia juga bawa pengacara, dan di ending pembicaraan tanpa mengejutkan saya, dia memberikan somasi kepada saya. Nah, itu yang buat saya itu sedih. Di video tersebut juga saya berkali-kali mengucapkan minta maaf secara langsung. Tapi minta maafnya bukan artinya apa yang saya sampaikan itu salah. Jadi produknya tetap menurut saya itu ya mengandung zat berbahaya tetap. Cuma beli artisnya kan menganggap apa yang saya sampaikan itu berefek pada kehidupan dia mendapatkan komentar negatif. Oke, saya bilang saya minta maaf sebagai orang punya budaya timur ya, saya sorry dong, kayak gitu kan. Tapi dia saya nggak ngerti juga ya, dia somasinya juga permintaan yang diminta juga permintaan maaf. Saya sudah menyampaikan pada waktu ketemu juga sudah menyampaikan permintaan maaf, dan juga setelah ketemu beberapa kali saya sudah sampaikan permintaan maaf juga. Tapi saya nggak ngerti kenapa tetap dilaporin. Apakah permintaan maaf yang seperti apa yang diharapkan oleh dia, kan saya juga bingung. Benar, tapi akhirnya Dr. Richard ngelapor balik. Benar nggak kabar itu? Betul. Oke. Ngelaporin dalam untuk apa? Dugaan pencemaran nama baik juga. Oke, jadi yang satu juga dugaan pencemaran nama baik, ini juga dokter juga melapor balik dugaan pencemaran nama baik. Karena awalnya artisnya duluan yang menyenggol saya sih di video. Jadi kan si artisnya juga menyenggol saya, mengatakan saya bagian administrasi di rumah sakit. Jadi seolah-olah saya itu adalah admin di rumah sakit, bukan dokter. Lalu beliau juga mengatakan bahwa saya masukin ke lab bisa jadi mencampur sendiri produk tersebut. Jadi kayak dianggap saya memanipulasi data. Itu jauh sebelum ketemu. Dan saya nggak kenal dia. Oke, jadi Dr. Richard melapor balik itu atas dugaan pencemaran nama baik itu. Apa? Ya, sorry. Apa? Karena merasa dicemarkan yang disebut dengan apa? Cuman administrasi rumah sakit, terus mencampurkan itu. Itu Anda anggap sebagai pencemaran nama baik. Iya, kan merusak kredibilitas saya dong, berarti kan? Iya, nggak capek ya saling lapor-lapor gini ya? Capek banget. Nggak mau malah saya. Kalau saya pengen ajak perang, pengen ajak ribut, saya nggak minta maaf. Kenapa sih harus sudah minta maaf? Saya minta maaf 3 kali. 1 kali secara langsung di depan video, di depan beliau langsung. Beliau kasih somasi, saya minta maaf lagi. Somasi lagi, saya minta maaf lagi. Minta maaf saya terakhir itu tanggal 15 Desember, dan dilaporinnya tanggal 16 Desember. Soalnya kalau misalnya saya sebut namanya Kartika Putri itu merasa Dr. Richard ini sudah memfitnah dia gitu. Apa yang bisa Dr. Richard klarifikasi di sini?
Saya nggak mau serang ini personal ya. Jadi ini sebenarnya lebih ke edukasi umum sih sebenarnya. Untuk artis-artis, kelompok artis, selebgram-selebgram untuk berhati-hati dalam endorsement. Sebenarnya cuma itu aja sih. Supaya lebih bertanggung jawab gitu ya? Iya, dipilah-pilih lagi lah untuk endorsement. Saya pikir nggak ada yang salah dengan kalimat itu, cuma mungkin saya nggak tahu kalau itu menyakiti hati dia ya. Soalnya sampai trending loh, selamatkan tokoh penyelamat kaum wanita Indonesia. Ya lumayan loh, yang nanda tanganin sih sekitar 50 ribuan orang. Ada tagar, selamatkan Dr. Richard. Petisi online, selamatkan tokoh penyelamat kaum wanita Indonesia. itu melegakan seorang Dr. Richard nggak? Enggak. Enggak. Saya anggap tagline-nya juga salah ya. Jadi kalau selamatkan tokoh penyelamat kaum wanita Indonesia, saya nggak butuh diselamatkan sih. Menurut saya baik-baik saja. Tapi saya anggap konten ini lebih ke mendukung aksi yang saya lakukan. Bahwa banyak masyarakat yang mendukung untuk para artis selebgram itu mereviewnya harus yang benar-benar BPOM, benar-benar aman, dan juga mendukung gerakan anti krim abal-abal. Menurut saya lebih ke sana. Yeah. I got your point bahwa ada message bahwa hey, para public figure punya pengikut yang begitu besar, jadi apapun yang Anda support atau Anda endorse, pastikan, karena kan produk itu akan sangat inline dengan si tokoh idola ini kan, jadi idola ini harus sangat bertanggung jawab dengan apa yang di-endorse gitu kan maksudnya. Betul. Sekarang kayak gini Mbak Rosi, saya mau tanya juga ya, kalau misalnya nih, suatu produk, Mbak Rosi nih misalnya, mengendorse suatu produk nih, Mbak Rosi nggak tahu nih bahwa ini berbahaya, pure benar-benar nggak tahu, dikasih lihat semua BPOM-nya semuanya bagus banget. Ya. Atau Mbak Rosinya mengendorse suatu restoran yang katanya halal dan bagus. Mbak Rosi sudah makan bertahun-tahun di situ dan memang benar-benar halal. Suatu kejadian, ketangkep polisi, dari 100 menu ada satu yang haram. Atau dari 100 tiba-tiba ada satu ketangkep abal-abal. Pertanyaan saya, bahaya nggak untuk Mbak Rosinya sendiri? Mbak Rosinya nggak salah. Kamu nggak salah, yang salah tetap yang punya produk. Tapi kalau yang punya brand ya, bahwa dia sebenarnya melakukan penipuan dan dia menggunakan selebriti untuk mendukung penipuannya ya. Betul. Jadi saya nggak menyalahkan artisnya di sini. Jadi Mbak Rosinya nggak salah, artisnya nggak salah kayak gitu. Kalau nggak tahu, tapi pasti dipanggil nggak untuk jadi saksi? Pasti dipanggil untuk jadi saksi. Jadi kan integritas kita kan juga akan terusak nih kalau misalnya kita salah nih. Ya. Apalagi kalau kita tahu. Bayangkan kalau Mbak Rosinya tahu, tapi diam-diam saja.